Masih penasaran kalian dengan pemberitaan tentang perselingkuhannya si Hasto? Dengan siapa itu? Iola. Makanya kalau misalnya belum kalian cross check videonya, belum kalian cross check beritanya, jangan sebar-sebarkan. Malu nanti kalian dibilang orang itulah nanti kalian penyebar hoax. Aduh, yang penting-penting aja lah bahas. Kalau bicara tentang Hasto, aku itu selalu tertarik untuk bicara masalah politik, nggak tertarik aku sama masalah aibnya. Ini pun juga belum tentu benar. Aduh, ya jangan pernah sebarkan hoax. Kecuali kalau misalnya terbukti nanti aku punya menggas duluan. Kalau terbukti. Jadi sekarang kita mau bahas dulu masalah Yasona Lauli. Kalian tahu setelah kemarin mangkir, sekarang Yasona Lauli mau nggak mau dipanggil KPK. Mau nggak mau datang dia. Mau kemana lagi mangkir dia? Dia anggota DPR. Kalau kemarin katanya ada tugas penting katanya, mungkin datang ketua KPK yang baru kan. Kau sekarang mana lebih penting? Kau sekarang datang atau kau masuk penjara? Apa enggak 3 suap bintang 3 itu? Aduh, tapi kan juga jujur saja lah. Apa rupanya yang dipikirkan? Datang aja kan cuma saksi, bukan langsung dibikin tersangka. Iya kan? Itu dia. Jadi Yasona Lauli ini sebetulnya adalah orang, kalau menurutku ini, kalau kuhitung-hitung adalah orang yang kelima. Ini menurutku ya, orang yang kelima yang sudah dipanggil KPK, yang sudah diperiksa dalam tahun ini. Yang pertama itu kalau tidak salah, siapa sih sekjen yang suka-suka nangis itu? Aha, Hasto. Itu yang pertama. Baru yang kedua itu ya adalah kerabatnya dari Harun Masiku, ya, seorang advokat bernama Simon Petrus. Yang ketiga adalah mahasiswa yang kerabatnya juga adalah bernama, kalau tidak salah, Melita de Grave. Orang mana? Portugis. Baru berikutnya ada Hugo apalah, lupa aku, Hugo apalah, nggak tahu aku. Ya tetap juga kerabatnya si Harun Masiku, kan begitu. Tapi sampai sekarang belum terang benderang. Ini udah orang yang kelima ini, biar tahu kalian, belum ada terang benderang ku tengok. Jangan kayak gitu, Pung. Hormati prosesnya. Iya betul juga sih. Tapi setidaknya awak apa juga, ya gentleman juga kawan ini ya kan, nggak kayak si Hasto banyak kali dramanya dipanggil KPK. Yang mencak-mencak lah dia, gara-gara tasnya itu disita. Mencak-mencak dia karena apa? Karena HP-nya juga diperiksa. Ditanya wartawan masih gini-gini dia. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa Yasona Lauli? Kan begitu. Ternyata waktu Yasona Lauli ini menjadi Menteri Hukum dan HAM, ya, waktu itu tahun 2019, ya. Jadi dia ini sempat memberikan keterangan palsu, ya. Keterangan palsu mengenai keberadaan Harun Masiku. Dia katakan Harun Masiku berada di luar negeri, sementara anak buahnya Roni F. Sompi yang saat itu menjadi Dirjen Imigrasi mengatakan bahwasanya Harun Masiku sudah kembali ke dalam negeri. Nah, gara-gara keterangannya anak buahnya itulah, makanya anak buahnya itu langsung dipecat. Karena imigrasi itu dibawa Kemenkumham. Lain kawan ini, kok yang jujur kau pecat? Orang jujur itu harusnya kau pelihara, bukan bapak pecat. Kan malu. Contohnya misalnya ditanya sama kawan-kawannya, kau kenapa kau dipecat? Contohnya ditanya sama Roni F. Sompi itu, karena jujur. Iya, kok jujur kok dipecat? Itulah sampai sekarang nggak tahu aku. Orang biasanya melakukan penggelapan itu yang dipecat, melakukan korupsi itu yang dipecat, melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap
kuasa atau kewenangan yang dimiliki itu yang dipecat. Ini berkata jujur loh. Ya, jadi waktu itu Roni M. Sompi mengatakan bahwasanya jadi begini. Harun Masiku tanggal 5 pergi berangkat ke luar negeri ke Singapura, ya. Ternyata tanggal 6 yaitu sudah berada di Indonesia. Ya, tanggal 7, tanggal 8 ya. Tanggal 6 dia berangkat kalau nggak salah itu ke Malaysia. Ke Singapura. Setelah itu balik lagi, cuman 1 hari dia di Singapura, kembali ke Indonesia, dan ternyata tanggal 8-nya itu ditangkaplah ini Wahyu Setiawan yang merupakan komisioner KPU, kan begitu. Nah, memang waktu itu komisioner KPU ini keberatan, loh kok saya jadi ditangkap, Harun Masiku maunya ditangkap dong. Kok cuman saya yang ditangkap, Harun Masiku nggak ditangkap? Saya aja bisa ditangkap, kok Harun Masiku nggak bisa ditangkap? Beda bos, kalau kau ditangkap nggak ada embel-embelnya. Kalau Harun Masiku ditangkap itu banyak embel-embelnya. Kan begitu. Nah, ternyata dilakukan penyelidikan, diinterogasi lah ini kantor imigrasi yang saat itu direkturnya itu adalah Roni M. Sompi, mengatakan bahwasanya Harun Masiku cuma 1 hari di Singapura, udah kembali lagi ke Indonesia. Kan begitu, ya. Cuman masalahnya karena memang Yasona Lawli itu dia jadi menteri, orang nomor 1 di kementerian, orang kepercayaan Jokowi waktu itu. Menguaplah pemberitaan ini, ya kan? Ternyata sekarang ketua KPK sudah diganti, ya. Itu bintang 3, nggak bisa main-main, bukan kaleng-kaleng. Ya, ternyata dilakukan lagi pemanggilan terhadap Yasona Lawli. Ya kan begitu, ya. Jadi mungkin banyak yang komentar, kenapa tidak waktu jadi menteri saja? Kenapa setelah Presiden Jokowi sudah tidak bersama-sama dengan PDIP? Yasona Lawli itu dipanggil KPK. Kenapa nggak waktu masih menteri aja? Jangan dipolitisasi, ya. KPK sendiri sudah mengatakan bahwasanya ya waktu itu alat buktinya itu belum terpenuhi. Nah, sekarang sudah mulai terpenuhi. Kalau belum terpenuhi waktu itu belum bisa dipanggil. Nah, sekarang udah bisa dipanggil. Jangan kalian komplain sama Opung Parabelala, komplain itu sama juru bicara. Juru bicaranya kebetulan Tessa Mahardika, sama dia komplain. Begitu loh, ya. Kalau misalnya kalian berbicara ini politisasi, suka kalian. Kan begitu. Yang penting sekarang ini, ya, masalah Harun Masiku ini menjadi tanda tanya besar. Tahu enggak kalian? Harun Masiku itu, ya, itu nilai suapnya itu cuma 1,5 miliar. Ya, aku bertanya-tanya, gara-gara uang 1,5 miliar sampai dipanggil sekjen. Aku nggak percaya cuman gara-gara besaran uang 1,5 miliar. Ini kasus ini menjadi episode yang panjang. Biar tahu kalian, ini udah lebih-lebih dari sinetron Jin dan Jun. Waktu itu Jin dan Jun cuma 4 tahunnya. Ini udah lebih 5 tahun. Itu dia. Jadi aku berpikir, apakah cuma gara-gara 1,5 miliar ini aja sampai begitu alot, kan begitu? Dan aku yakin ini ada satu yang lebih besar daripada uang 1,5 miliar. Ya, kita nggak tahu perannya Harun Masiku di dalam partai PDIP, ya. Apakah dia memang cuma sekedar menyuap komisioner KPU, atau dia pernah berperan, contohnya menghubungkan antara satu pengusaha ke Dewan sana, supaya apa? Supaya dia dapat lelang proyek. Kan begitu, menjadi penghubung antara yang ini dengan yang ana, supaya apa? Supaya terbebas dari hukuman. Kan begitu. Jadi kita nggak tahu ada apa di balik semuanya ini. Kalau aku nggak percaya, coba sekarang begini, ya. Dia nyuap 1,5 miliar, ya, untuk menjadi caleg yang bisa menggantikan Nazarudin Kemas, yang tak lain dan tak bukan adalah adiknya Taufik Kemas, ya. Beliau itu, Taufik Kemas, waktu itu pemenang di Sumatera Selatan untuk DPR RI, kan begitu. Si Nazarudin Kemas ini akhirnya harus ada yang di PAW. Yang di PAW harusnya perolehan suara nomor 2 setelah Nazarudin Kemas.
Toh siapa ini, siapa namanya, si Harun Masiku ini, dia dia ada di posisi keempat. Nah, dilakukanlah penyuapan terhadap komisioner KPU, dan juga bisa diyakinkan nggak akan mungkin cuman komisioner KPU, dia pasti juga ada kong kali kong dengan beberapa petinggi-petinggi partai, kan begitu ya. Cuman masalahnya begini, 1,5 M, jujur ku bilang sama kalian, untuk menjadi anggota DPRD kabupaten itu harus ada 4 M. 4 M. Ya, itu untuk logistik, lain lagi untuk bansos, untuk cetak spanduk, bikin kaos. Itu 4M itu di luar uang suap itu. Ya, itu dia. Makanya aku sampai sekarang nggak bisa jadi anggota dewan. Karena apa? Terkendala keuangan tadi. Yang ada di tempat kami itu 4M, 4 ember. Masuk ke DPR provinsi. DPR provinsi itu harus menghabiskan paling tidak sekitar 15 sampai 20 M. Itu dia kalau mau lolos. Nah, untuk DPR pusat itu menghabiskan uang dari 20 sampai 40 M. Siapa yang ngasih tahu? Deddy Sitorus. Dari mana kita tahu? Waktu podcast dia bersama-sama dengan Yusril Iza Mahendra. Itu loh. Jadi kita ndak bisa mengatakan bahwasanya gara-gara 1,5 M ini maka episodenya ini makin lama makin panjang. Aku yakin ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Yakin dah kalian? Sama ibaratnya prinsipnya dalam memancing. Ini ilmu dalam memancing. Kalau misalnya kita memancing, ini pemancing profesional ya, dia akan membawa cacing, pelet, roti atau bakwan atau apapun itu untuk memancing ikan-ikan kecil, kan begitu, ikan sepat atau ikan-ikan apapun itu ya, yang beratnya itu cuma sekitar 200 graman gitulah, 100-200 gram. Nah, ikan sepat itu ketika dapat ya, itu akan menjadikan umpan hidup untuk memancing ikan dagabus, ikan lele atau ikan pujut, ikan jenis apapun yang beratnya itu bisa sampai 0,5 kilo sampai 1 kilo satu ekornya, kan begitu. Untung-untung dapat yang 2 kilo. Nah, tahu kalian, setelah dapat itu nggak langsung dibawa pulang atau nggak langsung dibawa masak. Itu akan dijadikan lagi umpan hidup untuk memancing ikan toman yang beratnya bisa sampai 8 sampai 10 kilo. Jadi prinsip yang sama juga yang dipakai oleh KPK dan juga kepolisian. Nah, kalau si Harun Masiku ini levelnya ini ikan sepat. Ikan sepat ini. Jadi dibutuhkan ini Harun Masiku untuk memancing ikan lele dan gabus tadi. Supaya apa? Supaya ikan lele dan ikan gabus tadi bisa dipakai untuk memancing ikan toman tadi. Jadi kalau berbicara Harun Masiku, yakinlah kalian ya, ini bukan level-level provinsi lagi. Ini udah level-level pusat. Lihat aja, udah kerepotan itu. Siapa namanya? Hasto kerepotan dibikin. Yasona Lauli sekelas menteri juga kerepotan. Jadi masih yakin kalian ini cuma perkara uang 1,5 M. Apalagi bagi seorang sekjen 1,5 M itu 1 bulan itu. 1 bulan apa, Bung? 1 bulan apa aja pun jadi. Ya, itu dia. Jadi jujur aja lo ku bilang ya, kalau KPK ini yang sekarang ini bisa dikatakan ini nyalinya wah luar biasa paten. Dan Dewan Pengawas KPK periode kemarin juga mengatakan bahwasanya itu KPK yang kemarin itu nyalinya kecil, nggak punya nyali itu. Kurasa bukan cuma nyali Pak yang kecil, tapi memang moralnya juga kecil. Bayangkan kalian, Firly Bahuri harusnya dia memberantas korupsi. Makanya rakyat di sini kalau milih presiden ternyata kita salah pilih, itu kan jadi beban. Nah, ini ketua KPK yang milih dewan, bukan kita. Jadi kalau misalnya KPK ya pekerjaannya nggak beres, nggak ada beban kita. Nggak ada beban. Yang terbeban itu yaitu dia. Ya mudah-mudahan kemarin anggota dewan yang memilih ketua KPK yang baru ya, ingat ya, memang betul-betul niatnya itu ingin memberantas korupsi, bukan gara-gara teman. Mana tahu
tahu ya kan. Jadi biar tahu kalian, jujur aku bilang sama kalian, ini kalau didramatisir, ini sesama anggota dewan ini kurasa sudah koling-kolingan ini. Di telepon lah kan contohnya kan, kau di mana? Kok nanya aku di mana? Kau nanya dulu kabar kau, apa kabar gitulah. Gak usah banyak basa-basi. Gak tahu kau ketua KPK udah ganti. Ih, serius kau? Anggota dewan apa lah kayak kau ketua KPK ganti pun gak tahu kau. Gimana aku mau tahu? Aku cuti 2 minggu. Cuti 2 minggu. Jantungan kali kalau. Kenapa jantungan kau? Ih, aneh kau. Dia orang yang terpilih KPK, kau yang jantungan. Jantungan lah yang kemarin itu, masa nggak ingat kau? Yang kemarin mana? Proyek itu. Sekarang kau ada nerima nggak? Ada, ku terima, tapi emang nggak tanda tangan aku. Bukan masalah tanda tangan bro, sekarang kalau ada saksi sama bukti kena kita. Atau besok kita jumpai lagi ketua KPK yang baru itu. Mau ngapain kau jumpai dia? Kita ajak lah dulu ngopi-ngopi. Mana bisa itu diajak ngopi-ngopi itu? Kau kira bisa diajak kompromi itu? Kita kalau gitu ya. Kau berapa dapat kemarin? Aku cuma 200.000-nya. Bebe, kau lah banyak kali ceritamu 200.000. Gak mungkin kau ketakutan, kau jantungan gara-gara 200.000. Serius dulu kau? Iya, dolar. Iya, sama kita. Jadi kayak mana lah itu? Tenang aja lah kau. Kitum kan ada. Maksudmu gimana kitum ada? Kan udah dibilang kemarin, kalau misalnya ada anak buahnya tertangkap, datang dia ke KPK. Mana ada? Sedangkan yang satu kemarin sekjennya dipanggil KPK, nggak datang dia. Satu lagi ketua DPP-nya dipanggil KPK juga, dia kok juga nggak nongol dia. Mana ada komentarnya? Iya juga ya. Kayak mana nasib kita ini? Kau enak? Ya udah lagi nih aja lah. Kalau tertangkap lah. Kalau enggak nasib baik lah kita di situ. Udah pokoknya sekarang gini aja. Kau hapus nomorku, gua hapus nomormu ya. Pokoknya semua chattingan dihapus. Kalau perlu ganti nomor. Ini gawat ini. Oh iyalah. Nomor apa bagusnya? Ya sukamu, nomor apa bagusnya kok sama aku kau tanya. Kalau misalnya Excel itu di tempat kita itu kira-kira bagus nggak itu sinyalnya? Kok kau ngomongin sinyal sekarang ini, kita ngomongin masalah masa depan kita. Ngerti kau? Kok ngomongin sinyal kau tapi apa? Iyalah dulu kalau kayak gitu ganti nomor lah aku ya, gak usah telepon lagi ya. Ya udah kalau kayak gitu aku juga ganti nomor. Biar tahu kali ini bakalan banyak jantungan ini. Kok kayaknya kau mengarahkan kepada seseorang kau? Enggak ada, kau arahkan kepada siapa-siapa. Kau itu mengarah ke satu partai pun enggak ada aku bilang partai. Itu kau bilang tadi ketua umum bakalan datang ke KPK kalau misalnya ada anggotanya itu bakalan kalau dipanggil KPK. Ketua umum siapa? Ada aku sebut nama? Enggak kan? Itu tadi sekjen sama menteri-menteri, ada aku bilang namanya. Itu dia. Jadi kita doakan saja ya ketua KPK yang sekarang boleh bekerja dengan terhormat. Kita optimis ya. Itu dia ya. Jadi itu dulu informasi mengenai Harun Masiku. Ya ini menurut kabar katanya Harun Masiku sekarang lagi ada di Purworejo. Aduh sayang kali dia nggak ada di Medan ya, kalau nggak dapatan uang sayembara kita dari Marwar Siarai. Enaklah kalian di
Purworejo itu ya dapatan 8 miliar kalian sebentar lagi. Coba bayangkan kalian ya. Marwarar Sirait pun mengatakan apa? Bagi siapa yang bisa mengetahui di mana Harun Masiku, saya kasih 8 miliar. Coba bayangkan. Ya, kasus penyuapannya itu cuma 1,5 miliar. Tapi ada yang berani bayar untuk 8 miliar untuk menemukan Harun Masiku. Di sini aja pun sudah kelihatan kan? Berarti ikan tomannya bakal ketangkap sebentar lagi. Kacau ini, Wak. Aduh, Harun, kenapa sih kau ini? Daya pikatmu itu loh, sungguh menggoda. Kau itu selama 5 tahun ini menjadi pusat perhatian. Aduh, ya, jadi itulah apa namanya mengenai Yasona Lauli ya. Tapi yang jadi pertanyaanku itu, Kepala Dirjen itu, ya Direktorat Jenderal Imigrasi itu, ngomong-ngomong itu udah kembali lagi nggak itu sama apanya, sama posisinya? Kalau sempat dia dipecat dan nggak dikembalikan lagi, ini memang betul-betul dosa besar. Ini siapa ini, si Yasona Lauli ini? Meleset. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.